Ini balik ke personal branding yang sekarang bukan balik ke selanjutnya gitu kan. Personal branding yang lagi tadi 5 tahun lalu yang lagi hits banget nih di Instagram mungkin ya. Gue sih Instagram sama lanjut ke YouTube. Sorry tadi yang pertanyaan tadi yang belum terjawab. Personal branding itu menimbulkan kemunafikan nggak sih buat orang nih ya? Karena gue ngerasa ada beberapa teman-teman gue, lu personal branding dong, apa kek lu kan model, lu kan entertainer. Instagram lu bagusin dong, banyakin followersnya biar nanti like sama endorse masuk. Itu menimbulkan kemunafikan nggak sih? Kayak misal ya kayak itulah. Kayak sok suci padahal bangsat gitu, ibaratnya gitu ya. Iya. Apa-apa Tuhan, about God gitu. Di balik itu mabok, senoparty. Iya. Maboknya mati jus kan, gue nggak tahu. Iya. Dan ternyata banyak yang kayak gitu ya. Ada, teman gue ada. Iya. Teman-teman gue juga ada sih. Kalau gue ngeliat kayak gini sih, dibilang munafik apa enggak. Kadang tuh teman gue nanya kayak gini, personal branding sama pencitraan tuh sama nggak sih sebenarnya? Biasa pertanyaan kayak gitu. Gue sih selalu bilang bahwa personal branding sama pencitraan tuh sama aja. Cuma belakangan ini pencitraan tuh jadi konotasi negatif gitu loh. Oh iya. Jadi konotasi jadi negatif, kayak pencitraan tuh suatu hal yang negatif. Padahal menurut gue itu adalah hal yang netral. Nah, yang membedakan adalah tujuannya lu personal branding buat apa. Oke. Berarti kembali ke tujuannya. Cuma buat fake aja atau memang misalnya lu personal branding lu misalnya lu orangnya suka sharing. That's why lu bikin YouTube kayak gini. That's why lu bikin misalnya podcast. Isinya apa? Isinya sharing. Apa yang di-sharingin? Ya apapun yang bisa Dion sharing. Iya. Itu kan nanti kan nempel tuh personal brandingnya. Oh si Dion suka ngobrol nih orangnya. Oh si Dion nih suka sharing orangnya. Nah itu nanti nempel sendiri. Jadi kalau dibilang pencitraan ya pencitraan. Tapi itu buat gue pribadi itu hal yang sangat netral. Tergantung kitanya nih mau bawa personal brandingnya kemana. Gitu. Oke. Balik lagi ke kebutuhannya. Balik ke kebutuhannya. Kalau bisa sih ya sama. Cuma kan tergantung kerjaan kita nih. Kalau kita misalnya public figure, ya mau nggak mau dia harus punya personal branding dong, harus punya pencitraan dong. Dan dia punya personal life-nya dia sendiri. Yang dimana yang ngerti ya mungkin cuma dia, atau dia dan pasangannya, atau dia dan keluarganya. Lagi syuting belusukan, gitu, ke pasar-pasar. Udah dulu ya, mau ke pasar dulu, mau nyapu. Kayak gitu kan, banyak. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang netral sih. Sudah yang wajar. Iya, yang kita harus cari tahu adalah kenapa kita mau bikin personal branding. Buat apa? Poinnya apa? Fungsinya atau manfaatnya buat orang lain ada apa enggak? Oh iya. Karena personal branding itu kan sebuah aktivitas yang dimana kita mengekspresikan. Mengekspresikan apa yang kita suka, apa yang Dion suka. Kan lu ekspresiin dong. Kebetulan medianya YouTube. Gitu. Kebetulan medianya Instagram. Nah harusnya spiritnya kayak gitu. Kalau udah tujuan ketemu, terus apapun udah ketemu semua. Personal branding kan pasti ada sebuah masalah dong. Kayak haters. Dia foto biasa aja kayak misalkan kayak Ghazali Everyday misalkan. Gitu ya. Kayak Ghazali Everyday. Tapi quote-nya bagus isinya misalkan ya. Kan pasti ada haters-hatersnya. Anjing muka jelek kok sosok suci sih. Misalnya sosok ngajarin FT padahal lu kan kursinya cuman bantal dong gambar ROG itu pasti ada ada menghadapi dong. Apakah personal branding tuh punya cara mengatasi problem-problem atau haters kayak gitu nggak sih? Kalau misalnya dari sisi pandang lo, gue menanyakan soal itu sih karena gue sendiri berkaca sama diri sendiri. Gue pengen personal branding sih, gue sebagai model di Instagram. Dan benar, gue di YouTube cuman just sharing aja, gue nggak mau ngejar terlalu kenceng-kenceng banget. Karena buat gue YouTube itu sebuah kecurangan yang hakiki. Iya kan, hai guys, bangun tidur nih gue pengen jemput cewek gue, aduh belek gue nyantol sampai ke kelurahan misalkan ya. Cuman ya itu ngebut, maksudnya beli viewers gitu kan. Iya pokoknya sosial media buat gue sebuah kecurangan yang hakiki buat gue. Cuman kalau problem-problem gitu bagaimana sih gitu? Ada nggak sih dari sisi lu sebagai HR atau pandangan sisi HR atau sebagai spesialisi personal branding gitu sih? Kalau di gue itu pasti ada banget. Bahkan kayaknya nggak ada yang luput deh dari netizen kayak gitu ya, pasti. yang selalu komen. Kita nggak ngapa-ngapain aja orang komen, kita ngelakuin sesuatu juga orang komen. Tuhan minder ya? Iya, sampai minder ngeliatin netizen di Indonesia kan. Nah, kalau gue sih prinsipnya adalah gue bikin sesuatu
nggak berharap orang lain tuh semua suka gitu. Iya, pasti nggak suka. Nggak berharap semua orang suka, karena gue juga nggak bisa suka sama semua orang. Iya, betul. Iya kan? Jadi kalau ada hal-hal yang kayak gitu, satu yang harus kita pikirin yaitu ya memang akan selalu ada. Ya nggak usah diambil hati, selama kita punya karya, kita mau positif ya. Iya, karena akan selalu ada kok. Pasti ada. Kita mau bikin bagus di komen, bikin jelek juga di komen. Oke. Ya kayak teman-teman lo itu yang bilang, lu bikin personal branding dong. Ya emang dia mau bantuin kalau lu bikin personal branding? Belum tentu kan? Ada, cuman nggak sesuai. Nah, ya makanya. Belum tentu. Kadang tuh orang cuma mau komen-komen kepo-kepo aja gitu loh. Nggak bener-bener care sama lu mau bantuin, mau dateng. Oke. Itu sih, jadi ya biarin aja lah. Tapi lu ke personal branding sosial media nggak sih? Maksudnya ke sosial media juga nggak sih? Enggak. Gue lebih ke pribadi aja? Mirip kayak lu. Jadi gue emang suka sharing. Kebetulan gue punya beberapa temen yang kayaknya nih bisa jadi narasumber nih. Akhirnya gue ajak dia. Dan gue selalu ngobrolin hal yang dia suka sebenarnya. Gitu. Jadi kan obrolannya banyak. Gue pikir gitu. Nanti kan buat gue sih oke nih untuk pribadi ya. Mungkin gue pikir lo bisa ke sosial media karena sosial media kan ya tadi ya kembali haters itu adalah Tuhan. Ya kan semua benar. Ya. Mungkin nabi pun menurut sama haters kali ya kalau zaman sekarang. Dark ya, gue ngeri banget nanti gue edit ya. Terus juga ngeri ya gue ngomongnya. Padahal di sosial media loh. Terus mungkin ini terakhir ya untuk penutupnya sendiri. Apa sih yang misalkan orang itu ragu? Kayak misalkan gue pengen personal branding agak ragu sedikit ragu. Karena gue masih sedikit ragu sih gitu, jadi diri gue apa gitu kan. Apa yang harus dipersiapin untuk personal branding? Apalagi yang sekarang ya semua uang dari personal branding gitu. Sosial media mungkin ya. Apa yang harus disiapin? Pertama menurut gue kita harus tahu nih strength weakness kita apa. Kita tuh punya strength tuh apa sih? Apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Kelemahannya kita apa? Kalau mau bikin personal branding ya. Contoh misalnya, gue pengen bikin personal branding, tapi weaknessnya gue, kekurangan gue nggak punya banyak narasumber nih. Nah itu kita harus tahu dulu gitu loh. Strength weaknessnya kita apa? Dari situ kita coba cari tahu kita sukanya apa nih. Berarti pakai konsep ikigai dong? Bisa jadi, bisa, gitu. Tapi, jadi berawal dari SWOT dulu. SWOT ya. Jangan terlalu random juga jangan, terlalu konseptual juga jangan. Ya tetap let it flow. Tapi lu harus kayak tahu nih tujuannya apa nih ujungnya. Karena kalau kita nggak tahu tujuannya, lu kayak pakai Google Maps deh. Yang lu tag pertama kali apa sih? Iya. Tujuannya dong. Kalau lu nggak put tujuannya, ya kita nggak akan nyampe ke situ. Lo harus tahu dulu nih tujuan lo apa. Buat sharing, buat edukasi, buat happy-happy doang, atau emang buat cari duit. Nanti rutenya ada sendiri tuh. Ada tuh. sendiri rezekinya ya. Kalau kita nggak tahu, yang udahlah asal aja bikin, yang penting gue ngomong, ya susah juga. Jadi netizen juga. Nggak tahu nih ujungnya apa. Ya lu akan muter-muter di situ-situ aja, lu nggak akan maju-maju. Mau kemana nggak tahu. Tapi kalau kita put tujuannya, even kita nyasar, dia kan akan reroute sendiri dong. Namanya juga maps. Nah itu sebenarnya fungsinya tujuan. Tujuannya itu dulu yang intinya. membedakan lu bikin personal brandingnya bener atau enggak.